Para siswa, kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, itu kebahasaan teks prosedur. Namun di pembahasan kali ini kita akan melihat fakta lain dari teks prosedur yang ada di kita, yang sering kita terima. Struktur teks prosedur pembuatan sesuatu kemarin sudah disampaikan juga dalam video yang lalu, yang struktur teksnya seperti ini. Bagian-bagiannya ada judul, pendahuluan, bahan, garis miring alat, dan langkah-langkah. Perhatikan ya, di sini sedikit agak rumit pembahasan kebahasaannya. Kita masuk pada bagian pertama. Ini masih pada struktur, bahwasanya struktur teks di situ ada 3. Ada bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. Bagian tujuan berisi judul dan berisikan tujuan. Bagian tujuan dapat berisi hasil akhir yang akan dicapai setelah melaksanakan tahapan teks prosedur. Kemudian bagian material, bagian ini berisikan bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Karena di sini teks prosedurnya adalah teks prosedur pembuatan. Tentunya ada bahan dan alat yang diperlukan. Jadi umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks tentang pembuatan barang atau makanan. Kemudian bagian ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak pembaca untuk memperolehkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Setiap langkah harus dilakukan secara urut atau sistematis, tidak boleh secara acak-acakan dalam melakukannya. Contoh bagian tujuan. Ini bagian tujuan, isinya tadi ada judul, kemudian di sini ada juga yang akan dicapai. Diawali dari definisi ekoprint, pengertian dari ekoprint, tandanya adalah kata adalah. Kemudian ada informasi bahwa teknik ini sudah diterapkan, atau informasi lain. Ini kalau dilihat informasinya adalah memberitahukan kepada pendengar untuk itulah tujuannya. Kemudian dilanjutkan dengan informasi lain bahwa teknik ekoprint memanfaatkan bahan-bahan ini. Informasi lain yang perlu diberitahukan kepada pembaca. Nah, ini bisa dilihat di buku PR ya, saudara-saudara. Selanjutnya bagian lain, bagian material. Bagian material ini ada bahan, ada alat yang digunakan untuk membuat ekoprint, kain atau baju, kain ori atau baju, benang kasur, plastik itu bahan, kuas alat, pipa alat, pemukul alat, daun-daunan bahan, larutan bahan, larutan tinju bahan, larutan tawas bahan, panci steamer ini alat. Jelas ya. Selanjutnya langkah-langkah. Bisa dilihat langkah-langkah, bisa dilihat ini merupakan prosedur. Kemudian caranya dengan cara apa? Kemudian diberikan langkah-langkahnya. Ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap terakhir, tahap 13. Perhatikan di sini kata-kata yang digunakan ada menggunakan kata lah, cucilah, bilaslah, rendamlah, basahi, kemudian keringkan, lembarkan. Nah,
Dan ini daun yang sudah ditata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam air. Ini tersendiri ya, tersendiri. Tutup kain, gantunglah, kukus kain selama, bukalah, dan selanjutnya ada perintah lain. Baik, kita lanjutkan bagian lain. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ini yang akan disampaikan dalam sisi lain kebahasaannya. Kebahasaan teks prosedur ditandai adanya kata ganti, konjungsi, kemudian kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Ciri-cirinya dari kebahasaan teks prosedur itu. Kita mulai dari kata ganti. Kata ganti atau istilahnya pronomina, ini kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau menggantikan nama orang secara tidak langsung. Dia, nya, mereka, kita, dan kami. Kemudian konjungsi. Konjungsi di sini kata sambung atau kata penghubung. Setiap teks menggunakan konjungsi. Demikian pula teks prosedur. Ini tugasnya adalah untuk menghubungkan dua klausa atau lebih, dua kalimat atau lebih. Bahkan mungkin juga menghubungkan paragraf. Penggunaan konjungsi di sini bisa menyatakan syarat. Itu terdapat pada teks prosedur. Yang digunakan adalah jika, apabila, atau seandainya. Misalnya, jika sudah matang bisa dicicipi, itu ya. Kemudian selain konjungsi yang menyatakan syarat, juga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal, waktu. Kalau urutan pasti menggunakan waktu. Konjungsi temporal, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu, sekaligus menjadi sarana kohesi atau perekat teks antar kalimat. Seperti kemudian, setelah, pertama, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir. Kemudian kita ke kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Imperatif adalah kalimat pernyataan, kalimat perintah atau kalimat permintaan. Deklaratif adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan, dan interrogatif adalah kalimat tanya. Fungsi kalimatnya bisa dilihat nanti ya. Nah, ini digunakan dalam teks prosedur. Lanjut, kita lihat kalimat-kalimatnya. Kalimat imperatif seperti apa kalimatnya? Kalimat mengandung perintah, kemudian berfungsi untuk meminta atau juga bisa melarang. Kemudian teks prosedur banyak perintah. Di samping perintah juga bisa saja ada larangan. Kalimat mengandung perintah disebut kalimat imperatif ya. Contohnya, cucilah kain dengan larutan TRO agar pori-pori kain terbuka. Ini perintah kita untuk mencuci. Kemudian bilaslah kain dengan air. Ini perintah untuk kita membilas kain dengan air. Perintah atau imperatif. Kemudian kalimat deklaratif. Ini kalimat berisi pernyataan. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kemudian jika contoh-contoh kalimat imperatif tersebut diubah menjadi kalimat deklaratif, maka kalimat-kalimatnya seperti ini. Daun yang sudah ditata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam kain. Jadi ini merupakan pernyataan bahwa daun yang sudah ditata ya, itu kemudian dipukul-pukul, sudah dipukul-pukul hingga keluar air ya, nanti akan meresap ke dalam kain. Itu pemberitahuan atau memberitahukan kita.
Kemudian yang bagian B, selanjutnya kain direndam air tawas atau tunjung agar warna daun tidak luntur saat dicuci. Nah, ini memberitahukan bahwa kain yang direndam di air tawas itu atau air tunjung, ya, ini informasinya adalah agar warna daun tidak luntur saat dicuci. Itu makanya perlu direndam di air tawas atau tunjung. Selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Bertanya tapi sebetulnya meminta informasi. Ya. Misalnya, pernahkah kalian bermain layang-layang? Nah, itu penanya adalah meminta informasi apakah kalian pernah bermain layang-layang. Kemudian kalimat interrogatif dapat dibagi menjadi kalimat interrogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak, dan kalimat interrogatif yang menuntut jawaban berupa informasi. Nah, kalimat deklaratif dapat diubah menjadi kalimat interrogatif. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama adalah contoh kalimat interrogatif, ya, menuntut jawaban ya atau tidak. Misalnya, apakah Anda mengenali petugas? Jawabnya ya atau tidak. Kemudian B, apakah Anda memahami kesalahan Anda? Jawabnya ya atau tidak. Kemudian berikut kalimat interrogatif yang menuntut jawaban berupa informasi. Misalnya, mengapa Anda menyerahkan STNK kepada petugas? Tentu saja ya, karena petugas itu memaksa misalnya. Kemudian, siapakah yang menolak tuduhan? Ini dijawab dengan informasi. Siapa yang telah menolak tuduhan? Bukan ya atau tidak. Oke ya, itu mengenai kalimat-kalimat. Jadi ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Nah, sekarang kuis. Ini diambil dari buku paket ya, dari buku paket. Manakah kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat imperatif? Jadi kalian diminta, walaupun disebut dengan pertanyaan, kalian diminta untuk menyebutkan mana kalimat yang imperatif. Kemudian yang kedua, mana pula yang merupakan kalimat deklaratif? Kalian diminta untuk menunjukkan kalimat yang deklaratif. Ini kalimatnya. Yang pertama, banyak sahabat yang menyenangkan. Yang B, perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi. Yang C, sangat berkesan apabila bertemu dengan seseorang sahabat lama. Kemudian kalimat D, sering terjadi salah pengertian apabila kita bertegur sapa dalam bahasa yang berbeda. Yang E, orang seringkali tidak percaya diri kalau harus berkenalan dengan orang asing. Nah, ini ada di buku paket kalian ya. Buku paket halaman 21 yang nomor 1. Halaman 21 nomor 1, buku paket bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Tugas individual. Kalian di sini disuruh bacalah sebuah teks prosedur lain selain yang telah dibahasnya. Kamu bisa mendapatkan teks tersebut dari surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Silahkan cari. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi strukturnya diidentifikasi, dan juga kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menyajikan laporan. Sajikan laporan hasil kegiatan dalam format tabel seperti berikut. Kamu bisa mengerjakannya dalam
buku kerja kalian. Berikut tabelnya, format pengerjaannya. Macet. Nah, oh ya, di buku paket halaman 22 ya, buku paket sekali ini halaman 22. Nah, sambil makan-makan, format tugasnya. Nah, ini format tugasnya kalian buat seperti ini, ada judul tag, kemudian sumbernya dari mana, kemudian temanya apa, kalian tuliskan di sini. Kemudian aspek-aspeknya yang kalian lihat, strukturnya dulu, tujuannya, kemudian pembahasannya, kemudian langkah-langkah pembahasannya, penegasan kembali ada atau tidak pembahasannya. Kemudian kaidah kebahasannya, kata kerja imperatifnya di kalimat imperatif tentunya, konjungsinya ada atau tidak, pernyataan persuasifnya ada atau tidak, kata teknis ada atau tidak. Kemudian gambaran benda dan alatnya. Kemudian disimpulkan. Untuk kuis kalian bisa menjawab dengan cara merekam dan dikirim melalui WA Group. Ya. Sekali lagi untuk kuis kalian bisa merekam dengan suara dan kirim di WA. Maaf, WA Japri bukan WA Group. Ya, WA Japri. Kemudian untuk format tugas kalian menuliskan di lembar kertas dan diupload melalui WA Japri. Oke, semoga jelas ya, menjadi penjelasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye bye.